Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita masuk nomor 3, nomor 4, yaitu sholat gerhana. Nomor 3 sholat gerhana matahari, nomor 4 sholat gerhana bulan. Ini semua nih diajari. Nah, berbicara sholat gerhana, ini sholat sunnah yang diajarkan oleh agama secara berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Meski boleh saja andai kita mengerjakannya secara sendiri-sendiri. Sholat gerhana adalah sholat ketika terjadi gejala alam, terjadi gerhana. Islam memberantas ajaran-ajaran yang salah. Al-Islamu yajubbu ma qablah. Kata Nabi, Islam itu akan memberangus ajaran-ajaran salah sebelumnya. Yang salah didandani. Orang dulu kalau ada gerhana dikata matahari atau bulannya dimakan naga. Dimakan naga. Maka ada yang pakai kentongan. Itu rame kentongan, itu supaya naganya muntah, begitu katanya. Ada juga yang hamil kemudian ngumpet di kolong ranjang, takut anaknya hitam. Padahal kalau anaknya putih dicurigai, orang bapaknya hitam, mana hitam. Anaknya jadi putih, ditanya, ini dari mana nih gennya ini? Begitu. Maka Islam tuh kalau terjadi gerhana diajarin ibadah, menunjukkan matahari ndak layak untuk disembah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqah. Jangan Anda sembah matahari, jangan Anda sembah bulan, dia makhluk. Kalau kata Allah hilang-hilang, itulah gerhana. Gerhana. Maka ketika terjadi gerhana, Islam itu disuruh ingat Allah. Karena bisa saja bila terjadi gerhana, mataharinya Allah Maha Kuasa kagak ditongolin lagi. Kalau kagak ditongolin lagi, maknanya kiamat. Andai hari itu kiamat, kita lagi ibadah. Inilah disyariatkan oleh agama sholat gerhana. Dulu dalam pemikiran jahiliyah, gerhana itu biasanya ada tanda-tanda, ini namanya astrologi, ilmu ramal. Ini ada orang besar mati nih. Dulu Nabi punya anak bontot, namanya Sayyidina Ibrahim. Ibrahim ini percis kayak Nabi, dari ujung pala sampai ujung kaki. Andai hidup, udah fotokopiannya. Kalau Sayyidina Hasan itu kayak Nabi separuh, wajah sampai perut, dari perut sampai kaki Sayyidina Husain. Jadi Hasan sama Husain kayak apel dibelah dua.
separuhnya Hasan, separuhnya Husain. Bila utuh, itulah Nabi. Itu. Tapi Sayyidina Ibrahim anaknya Nabi langsung dari istri Nabi dari Mesir. Nabi itu yang gak injak Mesir, Nabi itu Nabi kita aja. Semua Nabi injak Mesir. Nggak ada Nabi yang nggak injak Mesir. Maka bumi Mesir itu disebut bumi para Nabi. Nabi Idris aja lahirnya di Mesir. Nabi Idris. Nabi Musa jangan tanya, lahirnya di Mesir. Yang nggak lahir di Mesir mesti lewat Mesir. Nabi Ibrahim lewat Mesir. Nabi enggak, tapi ada warga Mesir yang dinikahi Nabi. Itulah Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Qibti itu Egypt. Maria bangsa Qibti, bangsa Egypt, bangsa Mesir. Begitu. Waktu Sayyidina Ibrahim meninggal dunia, terjadi gerhana. Orang berbincang bahwa ini ada kematian orang besar. Ditolak oleh Islam. Inna syamsa wal qamara la yankashifani limauti ahad wala lihayati. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak terjadi gerhana karena lahir atau karena mati atau lahirnya seseorang. Bila terjadi gerhana, kata Nabi, sholatlah. Maka bila terjadi gerhana, sholat. Nah, bagaimana sholat gerhana ini? Sholat gerhana ini percis kayak sholat Id. Artinya ada 3 ajaran sholat gerhana. Ada ajaran minimal, ada ajaran pertengahan, dan ada ajaran maksimal. Sholat gerhana. Minimalnya sholat gerhana kayak sholat qobliyah zuhur. Normal saja 2 rakaat. Saya sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat ya, karena Allah Ta'ala. Kalau berjamaah ya jadi imam atau jadi makmum karena Allah Ta'ala. Jadi pas Allahu Akbar itu biasa dari kita ya baca Fatihah, baca surat langganan apaan? Ya kuliah sama kulhu, baca kuliah, ruku biasa normal. Bangun lagi habis sujud 2 kali diri, lalu kemudian baca Fatihah lagi, baca kulhu, ruku, sujud, salam. Jadi namanya minimalnya sholat gerhana. Minimal, enggak beda kayak sholat qobliyah. Begitu gerhana. Alhamdulillah kita di Jakarta ini nemuin kalau gerhana berjamaah rame-rame ini begitu. Emang itu yang diajarkan oleh agama. Jangan enggak gitu. Minimalnya ya kayak qobliyah zuhur dah. Emang begitu. Itu minimal. Pertengahan. Maka kalau pertengahan kita 1 kali dirinya 2 ruku, 2 diri. Dalam 1 rakaatnya 2 ruku, 2 diri. 2 ruku, 2 diri. Yang menjadi pertanyaan, habis ruku pertama ini dirinya baca Allahu Akbar apa baca Sami Allah? Ini khilaf ulama ini.
terserah saudara ngerjainnya. Mau sami Allah 2 boleh, mau yang pertama Allahu Akbar, kedua sami Allah boleh. Meski dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad dua-duanya sami Allah mu'tamad, tapi kalau sami Allah bakalnya jadi sujud Allah Akbar aja. Yang penting bisa dulu, jadi biar gampang. Saya kira anak nih pertengahan. Jadi Allahu Akbar begitu, bulan matahari sama aja, tinggal niatnya aja. Kemudian Allahu Akbar, kita baca doa iftitah, baca Fatihah. Habis Fatihah kita baca suratnya yang selaras, idazul, suratnya idazul, baca aja idazul. Habis selesai Ida zulzilatuh gitu, khairan yara syaran yara, ruku. Biasa baca tasbih yang rada panjang ada 11 gitu, begitu baca tasbih. Habis tasbih ruku nih diri lagi. Nah ini yang disebut, kalau saudara bakal bingung, saya ajarin Allah Akbar aja, ada dalilnya. Kalau saudara nggak bingung, sami Allah itu yang lebih kuat. Sami Allah liman hamidah, tapi nggak sujud, baca Fatihah lagi. Namanya dalam 1 rakaat 2 diri 2 ruku. Kalau bakal bingung, Allah Akbar aja. Jadi berarti nggak sujud gitu. Jadi ngasih kode sama makmum, nggak apa-apa. Kalau mereka ya begitu. Sami Allah, sami liman hamidah, Fatihah lagi. Habis baca Fatihah, baca suratnya wal adiyati dhabha. Kemudian ruku, baca tasbih 11 gitu. Rada panjang dikit 11. Nah habis 11 ini baru sami Allah. Ini udah sepakat nih yang di nomor 2 nih, yang dia baca sami Allah karena bakal sujud gitu. Sepakat semua nama sami Allah liman hamidah, baru sujud, turun sujud, baca tasbih ada panjang 11, dudukan terus sujud, tasbih lagi, sujud lagi ya 11, diri lagi, baru serakaat, baca Fatihah, kemudian baca suratnya apa? Habis waladiyati al-qari'ah, al-qari'ah itu ini ayat-ayat kematian, ini ayat kiamat, al-qari'ah. Kemudian ruku, baca tasbih lagi 11, bangun lagi, jangan sujud nih, bangun. Ini mau bukan yang tidak nih, walaupun namanya tidak, bangun tapi diri. Makanya boleh Allah Akbar, boleh sami Allah, Allahu Akbar atau sami liman hamidah, baca Fatihah lagi karena baru sekali diri rakaat 2-nya. Habis Fatihah baca surat Al-Haqqumah, Al-Haqqumah, baru ruku. Biasa baca tasbih 11, segini baru sami Allah. Namanya dalam setiap rakaat 2 diri 2 ruku, begitu. Sujud biasa tuh normal sampai salam, begitu. Itu namanya pertengahan. Sebagian ulama seperti Syekh Abdul Latif Cilegon tuh, dah ini aja suratnya diatur buat orang kampung tuh, ini aja, begitu, ini aja, begitu. Jadi ngambil tengah, panjang banget enggak, pendek banget enggak, begitu caranya. Ini pertengahan, namanya habis salam ya udah, habis salam ya bubar, begitu, namanya pertengahan. Kita pengen sempurna, saya mau pengen ikut nabinya sempurna banget. Nah ini paling cakep,
orang yang kayak begini niatnya aja udah luar biasa. Bagaimana sempurnanya di dalam sholat gerhana ini, sempurnanya, maka mengganti surat yang nomor pertengahan dan mengganti tasbih nomor pertengahan, itu aja jadi sempurna rumusnya. Bagaimana tuh? Jadi habis Fatihah, takbir pertama Allahu Akbar, Fatihah, baca suratnya apa? Al-Baqarah sampai jangan ditawain. Nah, kalau ikut Nabi katanya pengen sempurna tadi itu. Al-Baqarah sampai kelar, fansural qaumil kafirin. Itu yang Nabi lakukan. Ruku, baca tasbih 100. Jangan pakai waduh, ingat-ingat aja. Itu kan Allah kasih taufik, kan bisa 100 tasbih, 100 begitu. Habis ini Sami Allah atau Allah Akbar, kayak tadi samanya Allahu Akbar. Kemudian baca Fatihah lagi, kan 2 diri 2 ruku. Habis Fatihah baca suratnya Ali Imran sampai kelar 200 ayat. Nah, gitu kelar. Sampai kelar. Kemudian ruku kedua pada rakaat 1 baca tasbih 80 kali, tasbihnya 80 kali. Udah 80 kali tasbih, ruku kedua rakaat 1 Sami Allahu liman hamidah, biasa alhamdulillah. Sujud, nah sujud pertamanya baca tasbih 100. Duduk antara 2 sujud lagi yang kedua 80. Ini baru 1 rakaat, baru kira-kira ya sejam dah tuh begitu. Insyaallah kayaknya imamnya doang, makmumnya udah pada pulang begitu. Tuh baru rakaat. Bangun lagi diri, baca Fatihah rakaat 2, baca suratnya An-Nisa sampai kelar, sampai rapi An-Nisa. Kemudian ruku, baca tasbih 70, Sami Allah rakaat 2, diri kedua baca Fatihah lagi, kemudian itu baca surat Al-Maidah sampai kelar. Kira-kira totalnya 7 juz. Kemudian ruku kedua 50. Sama tuh, nanti sujud pertamanya dan rakaat kedua 80, 70, kemudian 50. Udah rapi sampai salam, khutbah kayak khutbah Id 2 kali. Ini kan sempurna. Kayak khutbah Idul Fitri, habis sholat khutbah, timbang diganti yaitu Allahu Akbar 75 ayat 97 diganti istighfar 9 istighfar
sebelum alhamdulillah. Khutbah keduanya 7 kali istighfar baru alhamdulillah baru khutbah. Kalau ini nih dikerjain, ini namanya sempurna. Yang menjadi pertanyaan, udah pernah belum kayak begitu? Oh belum. Wis yang penting ilmunya dulu. Atau dikombin gitu. Jadi sempurna adiknya, pertengahan enggak, tapi sempurna, tapi di bawahnya. Yaitu cara sholat nomor 2, pertengahan plus khutbah. Dan itu udah cakap. Khutbah. Begitu khutbah gerhana. Khutbah gerhana. Begitu. Khutbah gerhana. Kalau siang sholat gerhana matahari pelan, boleh kencang, boleh, tapi madzhab Syafi'i pelan karena siang, bukan karena gerhananya. Kalau gerhana bulan kencang, siang pelan. Bedanya antara gerhana matahari, gerhana bulan, kalau gerhana matahari pelan baca suratnya, kalau gerhana bulan kencang. Adakah pendapat siang juga gerhana ini kayak sholat Jumat kencang juga? Ada. Kalau saudara masuk kategori ngelatih orang, kencang aja biar dia bisa. Kalau pelan kan nggak bisa orang, nggak ngerti surat apa yang dibaca. Kalau ngelatih sesekali kayak begitu, namanya ngelatih itu bagaimana biar orang ngerti. Begitu. Boleh kencang, boleh kayak Jumat, tapi dalam adab kita enggak, pelan. Begitu, secara sirah jaharnya, karena enggak hubungan dengan sholat, tapi hubungannya dengan waktu. Waktu, begitu. Ini sholat gerhana. Khutbahnya disesuaikan dengan kondisi yang gerhana. Terserah. Apakah materi khutbahnya itu muqtadul hal wal muqtadul maqam? Karena materi khutbah itu, materi ceramah itu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada, biar relevan dengan yang ada. Terserah dia. Apakah mau mengambil sisi hukum, berarti nerangin sholat gerhana yang barusan dikerjakan, caranya kayak ngaji gini, namanya sisi hukum. Apakah mau menerangkan tentang sir atau hikmah gerhana, berarti berbicara filsafat. Ini namanya sholat gerhana, percis kayak sholat id, tapi tinggian id, tinggian. Ini nomor 3, nomor 4. Ini kitab kita ini nyusun, karena janjinya kitab kita ini yang paling afdolnya sholat sunat. Atuh, keturun aja. Itu bisa kebaca dalam aturan-aturannya. Jangan sampai enggak sholat gerhana tuh. Bila terjadi gerhana, sholat. Ingat-ingat nih ajaran ini, terserah saudara, ada di 3 ajaran. Saya emang gak pakai khutbah aja, ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau bahasa saya tuh, kalau masyarakatnya masih terbatas, belum di masjid raya, yang minimalnya dulu, yang penting bisa dulu, udah bisa naikin lagi. Jadi kalau kita tahu banyak, jadi ada yang model begini, ini pertengahan nih. Ada yang model begini, ini minimal nih. Jadi kita nggak nyalahin, karena nyalahinnya itu karena kita tidak mengerti. Begitu. Jadi dari kebiasaan itu menjadi rujukan, Ini diantara aturan-aturan daripada sholat gerhana. Begini dulu ngajinya, jangan banyak-banyak.